Jelang laga Timor Leste, Vietnam sebut Indonesia diuntungkan. Meski mendapatkan hasil minor di laga perdana grup B, Timnas U23 Indonesia menegaskan tak akan main-main di Piala AFF U23 2023 ini. Hal ini disampaikan langsung oleh pemain Timnas Indonesia, Muhammad Ragil. Oleh karena itulah, ia meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap memberikan dukungannya. Garuda Muda sendiri wajib meraih kemenangan dengan skor besar bila ingin menjaga asa lolos ke babak semifinal di laga pamungkas nanti. Meski demikian, kans Garuda Muda terhitung masih cukup besar. Perlu diketahui bahwa 3 tim peringkat teratas grup dipastikan lolos ke semifinal. 1 slot tersisa bakal menjadi milik runner-up terbaik. Tim yang memiliki agregat gol tertinggi nantinya memiliki peluang besar untuk merebut status runner-up terbaik. Aturan inilah yang disebut soal menguntungkan Timnas Indonesia U23 saat ini. Terlebih, skuad Garuda Muda hanya akan melawan Timor Leste. Oleh sebab itulah, kekalahan dari Malaysia pada laga perdana bukanlah akhir bagi tim asuhan Sintayong. Sementara itu, hasil imbang antara Laos dan Filipina di grup C juga memberikan keuntungan tersendiri bagi pasukan Sintayong. Pasalnya 2 tim itu kini tinggal menyisakan laga melawan Vietnam. Apabila Vietnam mampu menyapu bersih semua laga, maka Timnas U23 Indonesia tak perlu lagi bersaing dengan wakil grup C untuk memperebutkan posisi runner-up terbaik. Namun demikian, skuad Garuda Muda Indonesia sendiri harus mampu meraih kemenangan besar atas Timor Leste. Untuk itulah, gelandang Timnas U23 Indonesia Robby Darwish akan habis-habisan dalam pertandingan melawan pasukan Park Sun-tae. Apalagi dalam 5 rekor pertemuan terakhirnya, Timnas Indonesia terbilang superior ketimbang Timor Leste dengan meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Hebatnya lagi, skuad Garuda Muda mampu memecudangi Timor Leste dengan mencetak total 16 gol, hanya kebobolan 1 gol saja dari lawannya tersebut. Target tinggi PSSI pada Bima Sakti, Frank Wormuth turun tangan. Sebagaimana diketahui, Bima Sakti ditunjuk untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U17 yang akan ikut andil dalam perhelatan Piala Dunia U17. Tak ingin main-main, Erick Thohir pun memberikan target tinggi pada Bima Sakti hingga memberikan keleluasaan untuk membentuk skuad pemain yang diinginkan. Ketum PSSI menuturkan jika kali ini tidak lagi mempersiapkan pemain untuk perhelatan Piala Asia maupun Asia, namun untuk persiapan Piala Dunia U17. Saya selalu bilang sama Coach Bima, ini kita mempersiapkan tim dunia, bukan tim Asia Tenggara atau Asia. Ini dunia, tegas Erick Thohir. Ketum PSSI itu menuturkan jika ada kelemahan, yakni mulai dari manajemen hingga pilih-pilih kasih. Hal tersebut diminta oleh Erick Thohir untuk memberikan seleksi secara profesional, tidak boleh pilih kasih. Kelemahan dari kita itu kadang-kadang sebagai bangsa di manajemen, terus pilih-pilih kasih. Nggak boleh, kita ada target tinggi, mau terbang. Tegas Erick Thohir. Sementara itu, konsultan Timnas Indonesia U17 Frank Wormuth kabarnya sangat peduli dengan sepak bola Indonesia. Bahkan kabarnya, sosok asal Jerman tersebut akan membantu untuk mencari pemain diaspora di Eropa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti. Namun, pencarian ini akan disesuaikan dengan kebutuhan Timnas Indonesia yang akan bertanding dalam ajang akbar Piala Dunia U17. Pernyataan mengejutkan AFC. Kejuaraan Piala AFF U23 2023 telah berlangsung di Thailand sejak 17 Agustus kemarin dan akan berakhir pada 26 Agustus mendatang. Namun perlu diketahui, selain Piala AFF, tim U23 juga akan tampil dalam 2 agenda lain, yakni Asian Games 2022 di Cina dan terakhir kualifikasi Piala Asia U23 2024. Mengomentari gelaran Piala AFF U23 ini, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC sangat menghargai pentingnya turnamen tersebut. Menurutnya, Piala AFF U23 2023 bisa dijadikan ajang persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U23. Lebih lanjut lagi, AFC juga menganalisis kekuatan masing-masing grup di Piala AFF U23 ini. Yang menarik, AFC mengaku kesulitan untuk memprediksi performa rival Timnas U23 Indonesia, yakni sang juara bertahan Vietnam. Seperti diketahui, di Piala AFF U23 tahun ini sejumlah tim peserta tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya. Beberapa di antaranya, mereka lebih mengandalkan para pemain U20. Mengingat Piala AFF U23 tidak termasuk dalam agenda FIFA, sehingga klub tidak diwajibkan untuk melepas pemain.
Sementara itu berbicara soal calon lawan timnas U23 Indonesia, ALC menilai bahwa Timor Leste berpotensi membuat sebuah kejutan di grup B.